Seorang pria yang sering secara diam-diam makan tanpa membayar di warung, tidak pernah menyadari bahwa tindakan itu bisa memicu bencana besar dalam hidupnya. Mulai berubah, perut membesar dan kulit menghitam, serta dihantui oleh sosok menyeramkan, Ardi harus menghadapi kenyataan yang lebih besar dari sekadar rasa sakit fisik. Namun, perjalanan untuk sembuh bukanlah sekadar soal fisik. Ia harus menanggung akibat moral dan spiritual yang jauh lebih dalam. Apa yang terjadi sebenarnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Ardi adalah seorang pria berusia 30 tahun yang dikenal memiliki kebiasaan makan di warung makan bakso di sudut jalan kota. Setiap kali ia lapar, warung bakso itu menjadi tempat favoritnya untuk mengisi perut. Namun, ada satu kebiasaan buruk yang telah lama ia jalani, yang tidak pernah ia sadari akan menjadi bumerang besar dalam hidupnya. Ardi selalu makan tanpa pernah membayar. Baginya, warung bakso itu adalah tempat yang nyaman untuk memenuhi rasa lapar, tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Warung bakso itu milik seorang ibu tua yang sudah berjualan selama lebih dari 2 dekade. Ibu itu bernama Bu Siti. Warungnya terletak di pinggir jalan yang ramai dilalui orang, namun sedikit tersembunyi di balik pohon-pohon rindang. Bu Siti menjalankan usaha ini seorang diri, hanya dibantu oleh anak laki-lakinya yang sudah berkeluarga. Meskipun tampak sederhana, warung ini terkenal dengan rasanya yang khas, kuahnya yang gurih, dan baksonya yang kenyal. Ardi pertama kali datang ke warung bakso Bu Siti sekitar 2 tahun yang lalu. Saat itu, ia hanya iseng mencicipi bakso di sana, karena teman-temannya merekomendasikan warung tersebut. Tidak ada yang istimewa bagi Ardi pada kunjungan pertama tersebut, namun ada satu hal yang membuatnya kembali lagi ke warung itu. Ia tidak perlu membayar. Ketika ia selesai makan dan hendak keluar, Bu Siti akan mengangguk ramah dan tidak pernah menanyakan biaya makanannya. Ardi, yang tidak memiliki uang cukup pada saat itu, merasa sangat beruntung bisa menikmati bakso lezat tanpa harus merogoh kocek. Tanpa berpikir panjang, ia pun memutuskan untuk datang lagi. Lama-kelamaan, kebiasaan ini menjadi rutinitas bagi Ardi. Setiap kali merasa lapar, ia akan datang ke warung Bu Siti, memesan seporsi bakso, dan kemudian keluar tanpa membayar. Ia merasa tidak ada yang akan menuntutnya, karena Bu Siti sudah cukup tua, dan warungnya juga bukan usaha besar. Ardi selalu berpikir, lagi pula, warung ini tidak akan kehilangan banyak karena aku makan di sini. 1-2 porsi bakso saja. Ia menganggap bahwa makan tanpa membayar adalah hal yang wajar, bahkan merasa sedikit bangga karena bisa menikmati makanan tanpa perlu merasakan kerugian. Suatu pagi yang cerah, Bu Siti merasa ada sesuatu yang berbeda di warung baksonya. Sejak beberapa hari terakhir, pelanggan yang datang tampak semakin banyak dan beragam. Orang-orang dari berbagai penjuru kota mulai berdatangan dan mengantri panjang untuk menikmati seporsi bakso yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Bu Siti yang sudah berjualan selama lebih dari 2 dekade, mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan lonjakan pelanggan tersebut. Warung bakso sederhana yang awalnya hanya didatangi oleh beberapa orang di waktu makan siang kini, mulai ramai dengan pengunjung dari berbagai lapisan masyarakat. Dari anak-anak sekolah hingga pekerja kantoran, mereka semua datang ke warung Bu Siti. Pada awalnya, Bu Siti hanya mengira bahwa itu adalah kebetulan belaka. Mungkin saja ada promosi mulut ke mulut yang membuat warungnya menjadi lebih dikenal. Namun, semakin hari, semakin banyak orang yang datang, meskipun Bu Siti tidak melakukan perubahan apapun dalam cara ia berjualan. Namun, ada hal yang lebih dalam yang membuat perubahan ini terjadi. Bu Siti memang memiliki sebuah ilmu yang diwariskan turun-temurun dari keluarganya. Sebuah ilmu penglaris yang membuat makanan di warungnya terasa lebih lezat dan membuat orang ketagihan. Ilmu ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Itu adalah kekuatan gaib yang sudah ada sejak nenek moyangnya, yang telah lama diterapkan oleh keluarga Bu Siti untuk mendukung usaha mereka. Meski tidak pernah dibicarakan secara terbuka, ilmu penglaris ini sudah lama menjadi rahasia keluarga Bu Siti. Sebenarnya, Bu Siti merasa ragu untuk menggunakannya secara berlebihan, karena ia selalu percaya bahwa keberkahan dari usaha yang jujur akan lebih baik daripada mencari keuntungan dengan cara yang tidak wajar. Namun, melihat kondisi ekonomi yang semakin sulit dan banyaknya pesaing yang mulai bermunculan, Bu Siti merasa bahwa ia perlu menggunakan kekuatan ini untuk menjaga kelangsungan hidup warungnya. Tanpa disadari, Bu Siti mulai menggunakan ilmu penglaris ini dengan cara yang lebih intens, terutama ketika warungnya mulai sepi atau ketika ia merasa ada pelanggan yang tidak datang kembali. Pada awalnya, kekuatan penglaris itu tidak terlalu terasa. Namun, belakangan ini, Bu Siti mulai merasakan perubahan yang cukup signifikan. Beberapa hari setelah ia kembali menggunakan penglaris secara lebih teratur, warungnya mulai dipenuhi dengan orang-orang yang datang untuk menikmati bakso. Rasanya, kuah bakso yang disajikan, dan kenyalnya daging bakso itu terasa lebih istimewa dibandingkan biasanya. Pelanggan yang datang pun tidak bisa berhenti memuji betapa lezatnya bakso yang disajikan Bu Siti. Mereka kembali datang lagi, dan seringkali membawa teman-teman atau keluarga mereka untuk ikut mencicipi. Di sisi lain, Ardi yang telah menjadi pelanggan setia juga mulai merasakan perbedaan.
Saat pertama kali datang ke warung bakso Bu Siti, ia tidak merasakan ada yang luar biasa dari rasa bakso tersebut. Namun, kini, setelah beberapa kali berkunjung, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Rasa baksonya semakin gurih, kuahnya semakin lezat, dan bakso yang ia nikmati terasa lebih kenyal dan lezat dibandingkan dengan bakso yang pernah ia makan sebelumnya. Ardi merasa semakin ketagihan dan tidak pernah merasa cukup. Rasanya, makan seporsi bakso saja tidak cukup untuk memuaskan nafsu makannya. Setiap kali Ardi datang ke warung Bu Siti, ia merasa seperti mendapatkan pengalaman kuliner yang luar biasa. Ia memesan bakso dengan lahap, menghabiskan setiap suapnya, dan merasa sangat puas. Namun, yang tidak ia sadari adalah bahwa rasa puas dan kenyang yang ia rasakan tidak datang begitu saja dari usaha Bu Siti yang jujur. Rasa bakso yang semakin lezat ini adalah hasil dari kekuatan penglaris yang sedang bekerja dengan intens. Bu Siti, yang tidak tahu bahwa Ardi sudah menjadi pelanggan tetap yang tidak pernah membayar, merasa senang melihat warungnya semakin ramai. Ia merasa bersyukur karena usaha kecilnya mulai menunjukkan hasil yang memuaskan. Anak-anaknya juga ikut senang melihat kesuksesan ibunya. Mereka yang awalnya khawatir tentang keberlangsungan usaha warung bakso itu, kini merasa lebih optimis karena pelanggan datang dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan, Bu Siti mulai berpikir untuk membuka cabang baru jika warungnya terus berkembang dengan pesat. Namun, seperti yang sudah sering terjadi dalam kehidupan, ada harga yang harus dibayar untuk segala sesuatu yang terlalu cepat berkembang. Warung yang semakin ramai dengan pelanggan mulai menimbulkan kekhawatiran yang lebih dalam bagi Bu Siti. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar dengan lonjakan pelanggan yang datang. Ia merasa bahwa banyak orang yang datang bukan hanya karena rasa baksonya yang enak, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang mendorong mereka untuk terus datang. Sebuah kekuatan gaib yang tidak bisa dijelaskan. Ketika Bu Siti memerhatikan Ardi yang datang untuk makan bakso tanpa pernah membayar, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Ardi adalah salah satu pelanggan yang cukup sering datang, tetapi tidak pernah menunjukkan rasa terima kasih yang tulus atas makanannya. Ia datang, makan, dan pergi begitu saja. Tidak ada bayaran, tidak ada rasa bersalah. Hanya ada perasaan puas setelah menikmati bakso yang luar biasa enak. Bu Siti mulai merasakan firasat yang buruk, namun ia tetap berusaha untuk tenang dan melanjutkan usahanya dengan harapan bahwa semuanya akan berjalan lancar. Namun, semakin hari, Bu Siti merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Keberadaan ilmu penglaris yang ia gunakan semakin memperburuk keadaan. Bukannya membawa berkah, energi yang ditarik dari ilmu tersebut mulai memberikan dampak yang lebih buruk bagi dirinya dan pelanggan yang datang ke warungnya. Tanpa disadari oleh Bu Siti, energi yang terlalu banyak diambil dari dunia gaib telah mulai menarik kekuatan yang lebih besar, yang akan segera mempengaruhi hidup Ardi dan orang-orang yang mengunjungi warung bakso itu. Ardi tidak pernah menyangka bahwa kebiasaannya makan tanpa membayar di warung bakso Bu Siti akan membawa dampak besar dalam hidupnya. Setelah beberapa minggu rutin makan di warung itu, Ardi mulai merasakan perubahan yang aneh pada tubuhnya. Awalnya, gejala tersebut terbilang ringan, hanya rasa lelah yang tidak biasa dan sedikit pusing di kepala. Namun, semakin lama, gejala tersebut semakin mengganggu. Pada suatu pagi, Ardi bangun dari tidurnya dengan tubuh yang terasa lemah dan lesu. Ia merasa seakan-akan tidak memiliki tenaga sama sekali. Ketika ia melihat dirinya di cermin, ia terkejut melihat perubahan fisik yang mulai terjadi pada tubuhnya. Wajahnya terlihat lebih pucat, dan kulitnya tampak sedikit menghitam. Namun, yang paling mencolok adalah perutnya yang mulai membesar secara perlahan, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalam tubuhnya. Awalnya, Ardi mencoba mengabaikan perubahan tersebut, berpikir bahwa itu hanya kelelahan atau akibat dari kurang tidur. Namun, gejala yang dirasakannya semakin parah setiap harinya. Perutnya semakin membesar, kulitnya semakin menghitam, dan ia mulai merasa kesulitan bernapas. Setiap kali ia bergerak, tubuhnya terasa berat, dan rasa nyeri mulai muncul di seluruh tubuhnya. Rasa sakit itu bukan hanya datang dari perutnya yang membesar, tetapi juga dari sendi-sendi tubuhnya yang terasa kaku dan sakit. Pada suatu malam yang gelap, Ardi merasa mual dan kesulitan bernapas. Ia terbangun dari tidurnya dan merasakan ada sesuatu yang sangat aneh di dalam tubuhnya. Ia merasa seakan ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya, dan tubuhnya semakin terasa berat. Pikirannya mulai kacau, dan ia merasakan ketakutan yang sangat besar. Ia berusaha mencari pertolongan ke rumah sakit, namun ia tidak mampu bergerak. Tubuhnya terasa begitu lemah dan tidak bertenaga. Saat itulah, Ardi merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Di tengah malam yang sunyi, ia mendengar suara-suara aneh yang seolah datang dari dalam tubuhnya. Suara itu terdengar seperti bisikan yang tidak jelas, namun terasa sangat menakutkan. Ardi merasa ketakutan, dan jantungnya berdebar kencang. Suara itu semakin keras, seperti suara langkah kaki yang berat, dan seakan-akan mendekat ke arahnya. Di tengah kepanikan, Ardi berusaha membuka matanya, dan di ujung pintu kamar tidurnya, ia melihat sosok yang sangat menyeramkan. Sebuah bayangan besar dengan mata merah yang menyala dan tubuh yang besar berdiri diam di depan pintu kamar. Sosok itu perlahan mendekat, dan Ardi merasa tubuhnya semakin kaku,
seakan tidak bisa bergerak. Suasana kamar menjadi semakin dingin, dan Ardi merasakan keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Namun, sosok itu tidak menyentuhnya. Sebaliknya, ia hanya berdiri diam dan terus menatap Ardi dengan tatapan yang sangat menakutkan. Ardi merasa ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya, dan ia merasa seperti berada di bawah kendali makhluk tersebut. Ketakutannya semakin menjadi-jadi, dan ia merasa tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri. Ardi merasa tubuhnya semakin tidak berdaya. Setiap hari, kondisinya semakin memburuk. Kulitnya yang menghitam semakin meluas, perutnya yang membesar terasa semakin berat, dan rasa sakit yang datang setiap detik membuatnya hampir tidak bisa berfungsi dengan normal. Ia teringat akan kejadian malam sebelumnya, ketika ia merasa terhantui oleh sosok genderuwo yang datang menghampiri saat ia terjaga di tengah malam. Setiap malam, ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang penuh dengan ketakutan dan rasa sakit. Namun, ia masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Meskipun gejala yang dirasakannya semakin parah, Ardi tetap berusaha untuk menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap pergi ke kantor, meskipun ia merasa sangat lelah dan tidak memiliki energi. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, dan napasnya menjadi lebih sesak setiap kali ia beraktivitas. Rasa sakit yang datang semakin menghujam tubuhnya, tetapi Ardi masih tidak tahu harus berbuat apa. Namun, pada suatu pagi yang cerah, Ardi merasa sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit yang semakin intens. Dengan tekad yang kuat, Ardi memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Ia berharap ada solusi medis yang bisa mengatasi penyakit aneh yang menyerangnya. Ia merasa bahwa jika ia tidak segera mendapatkan pengobatan yang tepat, maka kondisinya akan semakin memburuk dan mungkin akan membawanya ke kematian. Meskipun ia merasa lemah dan hampir tidak bisa berdiri, ia berusaha keras untuk melangkah ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ardi langsung menuju ke ruang UGD dan meminta untuk segera diperiksa. Petugas medis yang melihat kondisinya langsung terkejut dengan perubahan fisik yang terjadi pada Ardi. Kulitnya yang menghitam, perut yang membesar, dan tubuh yang lemah membuat petugas medis segera memberikan perawatan dasar. Mereka melakukan pemeriksaan awal dengan cepat, namun tampaknya tidak menemukan penyebab dari penyakit yang diderita Ardi. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, Ardi diminta untuk melakukan serangkaian tes. Tes darah, röntgen, dan CT scan dilakukan untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Setiap tes yang dilakukan memberikan hasil yang normal, meskipun Ardi merasa sangat menderita. Dokter yang memeriksa Ardi pun bingung dengan gejalanya. Semua hasil tes menunjukkan bahwa tidak ada masalah fisik yang signifikan pada tubuhnya. Semua organ Ardi tampak berfungsi normal, meskipun kondisi fisiknya jelas sangat buruk. Ini sangat aneh, kata dokter yang memeriksa Ardi dengan nada bingung. Semua tes menunjukkan hasil yang normal, namun Anda jelas tidak sehat. Kulit Anda menghitam, perut Anda membesar, dan Anda mengeluhkan rasa sakit yang luar biasa. Kami tidak dapat menemukan penyebab pasti dari penyakit ini. Dokter itu mengeluarkan beberapa obat pereda nyeri, dan memberi Ardi resep untuk obat-obatan yang bisa membantu mengurangi gejala sementara. Namun, dokter tersebut tidak bisa memberikan jawaban yang memadai tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuh Ardi. Mereka hanya bisa menyarankan Ardi untuk banyak istirahat dan menjaga pola makan dengan baik, meskipun itu tidak membantu banyak. Setelah beberapa hari menjalani pengobatan dari dokter, kondisi Ardi tetap saja tidak membaik. Perutnya terus membesar, kulitnya semakin menghitam, dan rasa sakit yang ia rasakan semakin mengganggu aktivitas sehari-harinya. Setiap kali ia mencoba untuk bergerak, tubuhnya terasa seperti dipenuhi dengan beban yang sangat berat. Ia merasa seperti terjebak dalam tubuh yang bukan miliknya lagi. Setiap napas yang ia ambil terasa sesak, dan ia mulai merasa putus asa. Ardi merasa sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia kembali ke rumah dan meratapi kondisinya yang semakin memburuk. Ia merasa tak ada satupun yang dapat membantu dirinya. Bahkan dengan pengobatan medis yang telah ia jalani, tidak ada satupun perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Rasa sakit itu tetap ada, dan gejala aneh yang muncul semakin parah. Pada malam hari, Ardi kembali terbangun dengan tubuh yang terasa lebih lemah. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Dalam ketiduran yang gelisah, ia teringat kembali pada malam-malam sebelumnya, ketika ia merasa dihantui oleh sosok genderuwo yang menakutkan. Ardi mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mempengaruhi dirinya, dan itu bukan hanya sekadar penyakit fisik biasa. Setelah beberapa minggu menderita tanpa hasil yang memadai dari pengobatan medis, Ardi merasa semakin putus asa. Ia mulai merasa bahwa tubuhnya bukan lagi miliknya. Perubahan fisiknya yang mengkhawatirkan, kulit yang menghitam, perut yang membesar, dan rasa sakit yang terus-menerus membuatnya merasa terkurung dalam tubuh yang tidak lagi berfungsi dengan baik. Malam-malam yang ia lewati penuh dengan ketakutan akan bayangan-bayangan menakutkan, terutama sosok genderuwo yang terus menghantui setiap langkahnya. Bahkan tidur pun menjadi pengalaman yang menakutkan baginya. Ardi mulai teringat akan nasihat dari teman lamanya yang sempat menyarankan untuk mencari bantuan ke ahli spiritual. Teman itu, yang juga pernah mengalami kesulitan serupa, menyebutkan bahwa masalah yang Ardi alami mungkin bukanlah masalah medis, melainkan berkaitan dengan gangguan gaib.
Meskipun Ardi pada awalnya skeptis dan menganggap hal-hal semacam itu sebagai tahayul, ia mulai merasa bahwa ia tidak lagi memiliki pilihan lain. Pengobatan medis yang telah dijalaninya tidak memberikan hasil yang diinginkan, dan rasa sakit yang semakin hebat hanya membuatnya semakin terpuruk. Dengan tekad yang bulat, Ardi memutuskan untuk mencari solusi keagamaan. Ia mengingat seorang ustadz yang dikenal memiliki kemampuan dalam mengobati penyakit dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa khusus. Ustadz tersebut sudah lama dikenal sebagai seorang yang sangat berpengalaman dalam ruqyah, yaitu terapi spiritual yang menggunakan bacaan Al-Quran untuk menyembuhkan gangguan-gangguan gaib atau jin. Ardi memutuskan untuk menemui ustadz tersebut dan berharap mendapatkan jawaban atas penderitaannya. Di suatu pagi yang penuh dengan rasa cemas dan harapan, Ardi berangkat menuju rumah ustadz tersebut. Ia merasa ada sedikit harapan yang mulai muncul dalam dirinya. Meskipun masih diliputi rasa takut dan bingung, ia merasa bahwa inilah satu-satunya jalan yang tersisa untuk menyembuhkan dirinya. Ardi tidak tahu apa yang akan terjadi setelah bertemu dengan ustadz tersebut, tetapi ia merasa sudah tidak ada waktu lagi untuk meragukan segalanya. Sesampainya di rumah ustadz, Ardi disambut dengan hangat oleh sang ustadz yang sudah menunggu kedatangannya. Ustadz itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang penuh ketenangan dan kasih sayang. Meskipun terlihat sederhana, ada sesuatu yang sangat menenangkan dari tatapan mata ustadz itu. Ardi merasa sedikit lebih tenang saat melihat ustadz yang sangat ramah itu. Sang ustadz mengajak Ardi masuk ke dalam ruangan yang sudah dipersiapkan untuk sesi ruqyah. Alhamdulillah, kamu sudah datang. Saya tahu kamu sudah merasa sangat menderita. Insya Allah, kita akan berusaha untuk mencari solusi dari penyakit yang kamu alami, kata ustadz dengan lembut. Ardi hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Ia duduk di kursi yang disediakan, mencoba untuk menenangkan diri meskipun tubuhnya masih terasa lelah dan penuh dengan rasa sakit. Ustadz mulai membaca beberapa ayat dari Al-Quran, yang terdengar begitu indah dan menenangkan. Setiap lafaz yang keluar dari mulut sang ustadz, seolah memberikan rasa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ardi merasakan suasana menjadi lebih tenang dan hatinya mulai sedikit terbuka, meskipun rasa sakit masih mendera tubuhnya. Ustadz itu kemudian meminta Ardi untuk menceritakan kisahnya. Dengan suara yang berat dan penuh keputusasaan, Ardi mulai menceritakan semuanya. Tentang kebiasaannya makan tanpa membayar di warung bakso Bu Siti, tentang perubahan fisiknya yang semakin mengkhawatirkan, dan tentang gangguan-gangguan aneh yang ia alami. Ia tidak menyembunyikan apapun, karena ia merasa bahwa mungkin saja apa yang dialaminya berkaitan dengan perbuatannya yang telah ia lakukan tanpa menyadari akibatnya. Saya merasa tubuh saya semakin lemah. Kulit saya menghitam, perut saya membesar. Saya dihantui oleh sosok yang saya yakini adalah genderuwo. Setiap malam saya tidak bisa tidur, karena perasaan takut dan mual yang datang begitu saja. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Ustadz. Saya merasa sudah tidak tahan lagi, kata Ardi dengan suara penuh kesedihan. Ustadz mendengarkan dengan seksama, sambil sesekali mengangguk dan memberikan isyarat bahwa ia memahami perasaan Ardi. Setelah mendengar cerita Ardi, Ustadz mulai menganalisis situasi tersebut dengan bijaksana. Saudaraku, apa yang kamu alami memang tidak mudah. Penyakit yang kamu rasakan bukanlah penyakit fisik biasa, tetapi sebuah gangguan yang mungkin datang dari perbuatan yang tidak baik. Kamu telah melakukan perbuatan yang salah, yaitu makan tanpa membayar di warung makan orang lain. Mungkin saja, ada kekuatan gaib yang terikat pada perbuatan itu. Hal ini membuatmu terperangkap dalam rasa sakit dan gangguan yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu medis, kata Ustadz dengan suara lembut namun tegas. Ardi merasa kaget mendengar penjelasan Ustadz. Ia tidak pernah menyangka bahwa perbuatannya yang tampak sepele, makan tanpa membayar, dapat membawa dampak yang begitu besar dalam hidupnya. Ustadz melanjutkan penjelasannya. Untuk itu, kamu perlu bertobat, mengakui kesalahanmu, memohon ampun kepada Allah, dan memperbaiki hubunganmu dengan orang lain. Jika kamu ingin sembuh, kamu harus meminta maaf kepada pemilik warung yang kamu makan tanpa membayar. Kamu harus mengembalikan apa yang menjadi hak mereka, yaitu membayar makanan yang sudah kamu nikmati, ujar Ustadz dengan penuh keyakinan. Ardi terdiam, merenungkan kata-kata Ustadz tersebut. Ia merasa malu dengan perbuatannya selama ini, namun ia juga merasa ada secercah harapan yang muncul. Ustadz kemudian melanjutkan dengan melakukan ruqyah untuk membersihkan tubuh Ardi dari gangguan-gangguan gaib yang mengikatnya. Ustadz mulai membaca ayat-ayat suci dengan penuh khusyuk, dan suasana di ruangan itu terasa sangat berbeda. Ardi merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, meskipun rasa sakitnya masih ada. Ustadz melanjutkan doa-doa tertentu yang bertujuan untuk mengusir gangguan dari tubuh Ardi, dan memohon kepada Allah agar memberikan kesembuhan. Setelah sesi ruqyah selesai, Ustadz menatap Ardi dengan penuh keseriusan. Sekarang, kamu sudah melakukan langkah pertama untuk sembuh. Kamu harus pergi ke warung Bu Siti dan meminta maaf kepadanya. Bayarkan semua makanan yang telah kamu makan tanpa membayar. Dengan cara itu, insya Allah, tubuhmu akan kembali sembuh. Ardi merasa lega mendengar penjelasan Ustadz. Meskipun ia merasa malu dan takut untuk menghadapinya, ia tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan kesembuhan sejati.
Ia mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah membimbingnya, dan dengan penuh tekad, ia berjanji untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah dilakukannya. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Ustadz terasa berat bagi Ardi. Meski tubuhnya terasa sedikit lebih ringan setelah sesi rukyah yang ia jalani, rasa cemas dan penyesalan yang membebani hatinya tidak kunjung hilang. Setiap kali ia melihat cermin, ia diingatkan oleh perubahan fisiknya yang semakin nyata. Kulit yang menghitam, perut yang terus membesar, dan rasa sakit yang terus menghantui. Namun, yang lebih menyakitkan daripada itu semua adalah kesalahan yang telah ia lakukan, yang kini semakin jelas di hadapannya. Ardi kini sadar bahwa penyakit yang dideritanya bukanlah penyakit fisik biasa. Semuanya berasal dari perbuatannya yang tidak terpuji, makan tanpa membayar di warung bakso Bu Siti. Tindakan kecil yang ia anggap sepele ternyata membawa dampak yang begitu besar dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa apa yang ia alami bukan hanya sekadar gangguan fisik, tetapi juga merupakan akibat dari perbuatannya yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkannya dengan dunia gaib, yang selama ini ia abaikan. Ardi merasa sangat terpuruk dengan kenyataan ini. Selama bertahun-tahun, ia menjalani hidup tanpa pernah benar-benar peduli dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang ia lakukan. Ia merasa seolah-olah dunia ini miliknya untuk dijelajahi tanpa rasa tanggung jawab. Ia merasa bahwa hidupnya adalah haknya untuk menikmatinya tanpa memperhitungkan orang lain. Namun, sekarang, saat ia dihadapkan pada kenyataan yang pahit, ia tahu bahwa segala sesuatu ada akibatnya. Malam-malamnya semakin dipenuhi dengan perasaan bersalah dan ketakutan. Setiap kali ia terjaga dari tidur, bayangan genderuwo yang pernah menghantui dirinya kembali muncul di hadapan matanya. Sosok besar dengan mata merah yang menyala itu seolah-olah menantangnya untuk menghadapi kenyataan yang harus ia terima. Namun, ketakutan itu juga menjadi pendorong bagi Ardi untuk akhirnya memutuskan untuk menghadapi kesalahannya secara langsung. Ardi tahu bahwa langkah pertama untuk menyembuhkan dirinya adalah dengan mengakui kesalahan yang telah ia perbuat. Untuk itu, ia harus menghadapi Bu Siti dan meminta maaf atas perbuatannya yang telah mengecewakan. Ia menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting dari memperbaiki hubungan dengan orang yang telah ia rugikan, dan itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengampunan yang sejati. Keesokan harinya, dengan perasaan yang campur aduk antara malu, takut, dan cemas, Ardi memutuskan untuk mengunjungi warung bakso Bu Siti. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, berusaha untuk tampil sebaik mungkin meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. Langkahnya terasa berat, seolah-olah ada beban yang sangat besar yang harus ia bawa. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghindari kenyataan. Ia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Sesampainya di warung Bu Siti, Ardi melihat bahwa warung itu sedang cukup ramai, seperti biasanya. Bu Siti tengah sibuk menyiapkan pesanan pelanggan dengan penuh perhatian. Suasana warung yang sederhana itu terasa begitu akrab bagi Ardi, namun sekarang ia merasa sangat asing di tempat yang selama ini ia anggap biasa. Hatinya berdebar-debar saat ia melangkah masuk, menuju tempat yang sudah lama ia hindari. Bu Siti, yang sedang sibuk melayani pelanggan, tidak segera menyadari kedatangan Ardi. Namun, ketika ia melihat Ardi berdiri di depannya, wajahnya tampak terkejut. Bu Siti mengenali Ardi sebagai salah satu pelanggan tetap yang selalu datang untuk makan tanpa membayar. Ia menatap Ardi dengan tatapan penuh kebingungan. "Ardi, ada apa? Kenapa kamu datang lagi?" tanya Bu Siti dengan suara lembut, meskipun tanpa ada keraguan di matanya. Ardi menelan ludah, berusaha menenangkan diri sebelum akhirnya membuka mulutnya. "Bu Siti, saya datang untuk meminta maaf. Saya tahu saya telah banyak mengecewakan Bu Siti. Saya makan di sini selama ini tanpa membayar, dan saya sangat menyesal. Saya tidak tahu bahwa apa yang saya lakukan bisa berdampak begitu besar pada hidup saya." Bu Siti terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Ardi. Ia tidak langsung berkata apa-apa, tetapi tatapan matanya berubah menjadi lebih lembut. Ia sudah lama tahu bahwa Ardi selalu makan tanpa membayar, tetapi ia memilih untuk diam. Ia merasa tidak enak hati untuk menagih pembayaran dari seseorang yang datang seperti seorang teman, meskipun itu bukanlah hal yang benar. Ardi melanjutkan, "Saya benar-benar menyesal, Bu Siti. Saya tidak tahu kalau itu akan membawa akibat yang sebesar ini. Saya merasa sangat malu atas apa yang sudah saya lakukan. Saya ingin membayar semua yang saya makan selama ini, dan saya ingin meminta maaf kepada Bu Siti." Bu Siti menatap Ardi dengan wajah yang lebih lembut, namun ada kesedihan yang tergambar di matanya. "Anakku, aku tahu kamu mungkin tidak sengaja melakukannya. Tapi ingatlah, setiap perbuatan kita pasti ada akibatnya. Aku tidak pernah menuntutmu untuk membayar, tetapi kamu harus mengerti bahwa yang benar itu adalah membayar apa yang telah kamu nikmati. Aku sangat menghargai permintaan maafmu." Ardi merasa hatinya tergerak oleh kata-kata Bu Siti. Ia merasa bahwa ia tidak hanya meminta maaf kepada Bu Siti, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ia merasa beban yang selama ini ia rasakan mulai sedikit berkurang, meskipun ia tahu perjalanan panjang untuk memaafkan dirinya sendiri baru saja dimulai. "Aku akan membayar semuanya, Bu Siti. Semua yang telah saya makan di sini," kata Ardi dengan tegas,
sambil mengeluarkan uang dari dompetnya. Ia merasa lega akhirnya bisa mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak Bu Siti. Ia merasa ini adalah langkah pertama untuk membayar kembali semua kesalahan yang telah ia buat. Bu Siti menerima uang tersebut, meskipun ia merasa bahwa Ardi sudah membayar dengan cara yang sangat baik. Terima kasih, Ardi. Semoga ini menjadi awal yang baik untukmu. Ardi mengangguk, merasakan bahwa perasaan yang menggebu-gebu dalam dirinya kini mulai mereda. Meski ia masih merasa bersalah, ia tahu bahwa langkah pertama untuk memperbaiki dirinya sudah ia ambil. Setelah meminta maaf dan membayar semua makanannya, Ardi merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa jalan ke depan akan penuh dengan tantangan, tetapi ia merasa siap untuk menghadapinya. Dengan langkah yang lebih ringan, Ardi meninggalkan warung Bu Siti. Saat ia melangkah keluar dari pintu warung yang sederhana itu, ia merasakan sebuah perubahan besar dalam dirinya. Rasa sakit di tubuhnya masih ada, namun hatinya kini lebih lapang. Ia tahu bahwa perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik baru saja dimulai. Dan, dengan permintaan maaf yang tulus, ia berharap bisa menyembuhkan dirinya tidak hanya dari penyakit fisik yang mengganggu tubuhnya, tetapi juga dari beban dosa yang selama ini ia pikul. Setelah mengunjungi warung bakso Bu Siti dan melakukan permintaan maaf serta membayar semua utang makanannya, Ardi merasa seperti beban berat di dadanya mulai terangkat. Meskipun ia masih merasa cemas dan takut dengan kondisi fisiknya yang tidak kunjung membaik, ada rasa lega yang luar biasa yang muncul. Langkah pertama menuju kesembuhan telah ia lakukan, meminta maaf dan memperbaiki hubungan dengan orang yang telah ia rugikan. Namun, ia tahu bahwa perjalanan panjang menuju pemulihan tidak akan mudah. Perasaan penyesalan yang mendalam, meskipun mulai berkurang, masih terus menghantuinya. Sejak pertemuannya dengan Bu Siti, Ardi merasa ada perubahan yang sangat nyata dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam kesalahan yang telah ia buat. Perasaan bersalah yang menghimpit jiwanya mulai mereda, dan meskipun rasa sakit fisik yang ia alami masih mengganggu, ia merasa bahwa ada kekuatan yang membantu dirinya untuk menghadapi segala yang terjadi. Ia merasakan sedikit perubahan dalam tubuhnya, meskipun masih banyak yang harus dilakukan untuk benar-benar sembuh. Pada malam itu, Ardi kembali ke rumah setelah mengunjungi warung Bu Siti. Ia merasa lebih tenang dan sedikit lebih ringan. Ketika ia duduk di kursinya, ia mulai merenung. Ia menyadari bahwa sakit yang ia alami selama ini bukan hanya akibat dari perbuatannya yang salah, tetapi juga sebagai suatu bentuk peringatan. Tindakan yang ia lakukan dengan makan tanpa membayar di warung Bu Siti, merupakan suatu bentuk ketidakjujuran yang akhirnya berbalik menjadi beban yang sangat berat. Namun, sekarang setelah ia meminta maaf, ia merasa bahwa ada harapan untuk bisa sembuh, baik secara fisik maupun batin. Ardi tidak bisa melupakan kata-kata Ustadz yang pernah ia dengar. Ustadz itu pernah mengatakan bahwa untuk bisa sembuh, ia harus memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang telah ia rugikan. Dengan cara itu, insya Allah, tubuhmu akan kembali sembuh, ujar Ustadz tersebut. Kata-kata itu terus terngiang dalam pikirannya. Ardi tahu bahwa ia harus menjalani proses penyembuhan yang lebih mendalam, tidak hanya dengan permintaan maaf, tetapi juga dengan perubahan yang nyata dalam dirinya. Keesokan harinya, setelah merasa lebih tenang, Ardi kembali mengunjungi ustadz tersebut untuk melanjutkan sesi ruqyah yang sudah dimulai sebelumnya. Meskipun tubuhnya masih terasa lelah, ia merasa bahwa ada kekuatan yang mulai mengalir dalam dirinya, yang membantunya untuk menghadapi rasa sakit yang terus mendera. Dalam pertemuan ini, Ardi menceritakan pengalamannya setelah mengunjungi Bu Siti dan meminta maaf. Saya merasa sedikit lebih lega setelah meminta maaf kepada Bu Siti. Saya merasa seperti ada beban yang terangkat dari diri saya. Namun, tubuh saya masih belum sepenuhnya sembuh. Rasa sakit masih ada, dan saya merasa tubuh saya belum kembali normal seperti dulu, kata Ardi kepada Ustadz. Ustadz itu mengangguk pelan dan menatap Ardi dengan penuh perhatian. Saudaraku, apa yang kamu alami adalah perjalanan yang panjang. Kesembuhan tidak selalu datang dalam sekejap, dan kadang kita harus melalui proses yang lebih dalam untuk benar-benar sembuh. Namun, kamu sudah mengambil langkah dengan meminta maaf dan mengembalikan hak orang lain. Sekarang, kita akan melanjutkan dengan ruqyah lagi untuk membersihkan tubuhmu dari segala gangguan yang mungkin masih ada. Ustadz itu mulai membaca ayat-ayat suci dengan penuh kehusyukan. Suasana di ruangan itu menjadi sangat tenang, dan Ardi merasa bahwa ada energi yang berbeda mengalir di sekitarnya. Setiap ayat yang dibacakan terasa menenangkan, dan ia merasakan seolah tubuhnya mulai melepaskan ketegangan yang selama ini mengikatnya. Ardi merasa sedikit lebih ringan, dan rasa sakit yang ia rasakan mulai berkurang, meskipun belum sepenuhnya hilang. Sesi ruqyah berlangsung, dan setelah itu, Ustadz meminta Ardi untuk duduk sejenak dan merenung. Sekarang, kamu harus lebih banyak berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk melalui ujian ini. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan, dan kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Kamu sudah mengambil langkah yang benar, dan insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi. Ardi mengangguk, merasa terharu dengan kata-kata Ustadz. Ia tahu bahwa ia harus lebih sabar dan terus berusaha untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia merasa bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil,
meminta maaf, memperbaiki hubungan, dan menjalani proses penyembuhan. Semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kesembuhan dan perubahan. Setelah pertemuan dengan ustadz tersebut, Ardi merasa lebih tenang dan penuh harapan. Rasa sakit yang ia alami tidak serta-merta hilang, namun ia merasa ada perubahan yang signifikan dalam dirinya. Ia mulai merasa lebih ringan, baik secara fisik maupun mental. Proses penyembuhan memang tidak mudah, tetapi Ardi merasa bahwa ia sudah berada di jalan yang benar. Ia harus terus menjaga kesabaran dan berusaha untuk memperbaiki diri setiap hari. Beberapa minggu kemudian, perubahan yang lebih nyata mulai terlihat. Tubuh Ardi mulai kembali normal. Kulitnya yang menghitam perlahan mulai cerah kembali, dan perutnya yang semula membesar kini kembali mengecil. Meskipun rasa sakit masih terkadang datang, Ardi merasa jauh lebih sehat dan bertenaga. Ia tahu bahwa tubuhnya telah memulai proses penyembuhan yang sebenarnya. Namun, yang lebih penting adalah perubahannya di dalam hati dan pikirannya. Ia merasa bahwa ia telah belajar banyak dari pengalaman ini, tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan bertobat dari kesalahan. Ardi juga mulai merasakan bahwa hubungannya dengan Allah semakin kuat. Ia mulai berdoa lebih rutin, memohon ampun atas segala dosa yang telah ia lakukan, dan meminta agar diberi kekuatan untuk terus memperbaiki diri. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang memenuhi keinginan pribadi, tetapi juga tentang menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab terhadap sesama. Hari-hari Ardi kini dipenuhi dengan perasaan syukur. Ia merasa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Ia semakin sadar bahwa kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian, dan bagaimana kita menghadapi ujian tersebut yang akan menentukan jalan hidup kita ke depan. Ketika Ardi akhirnya merasa sembuh sepenuhnya, ia tidak hanya merasakan kebahagiaan atas kesembuhan fisiknya, tetapi juga kebahagiaan batin yang jauh lebih besar. Ia merasa seperti telah mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya, kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab. Ardi berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ia akan terus berusaha untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Dengan langkah yang lebih pasti dan hati yang lebih tenang, Ardi melangkah ke masa depan dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa kesembuhan yang ia alami tidak hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi juga tentang perubahan dalam dirinya yang akan terus berkembang sepanjang hidupnya. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita Ardi adalah pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap tindakan kita. Terkadang, perbuatan yang kita anggap sepele, seperti makan tanpa membayar, dapat membawa dampak yang besar dan mengubah hidup kita secara tak terduga. Cerita ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan, baik maupun buruk, akan berbuah akibat yang sesuai, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya bertanggung jawab atas kesalahan yang kita buat. Ardi harus menghadapi konsekuensi dari kebiasaan buruknya, dan melalui proses panjang untuk memperbaiki dirinya. Meminta maaf kepada orang yang telah kita rugikan dan berusaha memperbaiki hubungan dengan mereka adalah langkah pertama menuju pemulihan, baik fisik maupun batin. Kita juga diajarkan bahwa terkadang, penyembuhan tidak hanya datang dari pengobatan medis, tetapi juga dari proses spiritual dan perbaikan diri. Berdoa, bertobat, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik adalah kunci untuk melepaskan diri dari rasa bersalah dan menemukan kedamaian batin. Akhirnya, cerita ini mengajarkan bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan tantangan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya dengan penuh kesabaran, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, kita akan mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan kesadaran. Terima kasih telah menyimak cerita legendaris ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.